Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Alhamdulillah ing dalu menika kita saged memandang wajah Gus Mukhlason secara langsung. Pertanyaan kula niku namung cekak. Kula dereng asring sih mengikuti pengawasan panjenengan lewat YouTube, tapi sudah tertarik. Alhamdulillah ing dalu menika berita Gus Mukhlason teng Purbalingga menjelang maghrib, dan alhamdulillah kula dumugi mriki kepanggih langsung. Pertanyaan kawula namung sekedhik niku setunggal, tapi kula niku dereng beat ngaten Gus, ngaten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pahamkan tentang beat. Siapakah yang berhak membeat? Dan apa pengertian beat itu? Padahal kita sebelum kita dilahirkan ke dunia itu sudah dijanji oleh Allah, sudah dibeat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Cari surat apa ini? Allah bertanya kepada ruh atau jiwa itu, alastu birabbikum. Ini sebelum ruh ditiupkan ke jasad, Pak ya. Roh itu sudah dibeat. Betulkah aku Tuhanmu? Atau bukankah aku Tuhanmu? Jenengan kali kula jawab bala. Injih. Surat apa Pak? Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 72. 172. Kita roh itu semuanya jawab Pak. Bala, jih Gusti, syahidna, bersaksi, melihat, meyakini saya terhadap hanya padamu. Oke, kalau bahasa saya sarai gini, alastu itu umpama saya sarahkan. Besok kau itu ada di dunia, saya jadikan khalifah, menghadapi berbagai macam problematika duniawiyah di situ. Apakah kau besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku, syuhud padaku, bersaksi hanya padaku, memuja hanya padaku? Kita semuanya dulu itu jawab, injih Gusti, syahidna, bersaksi atau ngimani saya terhadap engkau. Oke, wanafahtu, akhirnya ditiupkan tuh Pak, pus, wis bahasa syariat pus, gitu ya, dintaktum jadilah manusia. Wis proses demi proses lahirlah kita yang disebut insanul kamil. Langsung Rasulullah lewat hadis Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah semua anaknya siapa yang dilahirkan di dunia, bah bapaknya itu Islam, bah tidak fitrah. Ternyata yang dimaksud fitrah ruhaniyah,
belum menyembah selain Allah. Selang berjalannya waktu kita akan masuk dalam waktu dewasa, Pak, waktu balik. Mulai ini kita ruhaniyah kita bersukaria, bercinta, menghadap, bersaksi iman selain Allah. Bapak malak, saya minta uang 10.000 untuk beli es, saya nggak boleh. Mangkel, karena bapaknya menolak. Jangan ger, nanti kau pilek gitu. Iman saya yang meleki adalah bapak. Wes. Kita punya masalah pada teman, akhirnya kita diciwit, sakit, nangislah. Iman kalau saya sakitnya diciwit teman. Udah berkembang terhadap kesenangan dunia. Yang laki suka perempuan, yang perempuan memeti cari laki-laki. Loh, apakah ini salah? Enggak, ini proses kita, Pak, memangnya. Proses kita melakukan satu ujian dari Allah. Kesetiaan kita diuji Allah lewat nafsu sifat basariah tadi, dihadapkanlah kesenangan dunia. Akhirnya kita semuanya keok. Ya toh ya? Oke. Kita nggak usah bahas itu keok lama, keok nggak lama, nggak usah. Sing penting bagaimana kita kembali lagi kesetiaan kita pada Allah sebelum kita kedatangan ajal. Hanya itu kesimpulan hidup itu. Hanya itu. Lah terus untuk mengenal ruhaniyah bisa sampai pada Allah, kembali ke fitrah maneh, apakah perlu dibeat? Ya dah. Padahal kita sudah pernah dibeat oleh Allah. Itu kalau bahasa sederhana saya lebih baik. Lebih baik. Tapi bukan berarti yang tidak berbeat itu secara simbolis gitu. Iku gak sah. Nggak sah. Sebab gini, Pak. Jikalau kau sudah mendengarkan tentang pelajaran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, surat Al-Anbiya 87, maka Anda pasti melaksanakan kholwat. Walaupun kau itu melakukan itu, pahammu itu lewat YouTube, mohon maaf ya, lewat YouTube loh Pak ya. Tetangga kita mengatakan gurumu setan lah gitu ya. Bentar bos, biar tidak gurumu setan, gurumu langsung Allah, tak kasih nomor. Makanya di deskripsi saya ada nomor saya pribadi untuk WA, untuk telepon, juga alamat lengkap saya. Itu sebagai penyambung antara jenengan yang jauh tidak bisa hadir di tempat saya, bisa komunikasi. Cuman wae sing WA hari Sabtu tanya WA pagi, jawabnya Rebu. Mohon maaf, keterbatasan waktu dan kebanyakan sudah mencapai 2.000 per hari saya. Ya Pak, jadi saya sistemnya gini Pak. Kalau tidak saya sistem offline, saya nggak mari-mari saya. Ketika sudah ngumpul katakanlah 1.000 ya, udah tak offline dulu, seret, tak jawab mulai paling bawah. Wis. Adanya waktu saya. Ada waktunya. Kita nanti pulang dalam mobil gitu. Udah sampai berapa jam sehabis-habisnya. Nanti kalau belum habis kami teruskan ketika sudah ada di rumah sambil mau tidur gitu. Kadang-kadang belum sampai selesai sudah saking payahnya tidur sendiri, HP jatuh nggak tahu. Jadi sabar. Kadang-kadang yang telepon, ketika telepon belum bisa mengangkat saya karena memang keterbatasan kesibukan itu. Tadi habis maghrib dari Riau ada yang telepon, ketepatan itu saya nggak sibuk, tak terima. Mau ngundang ngaji di Riau. Aku pernah di Riau itu di Kabupaten Srengenge,
terus kaget, lu iya tak ya. Nah, begitu. Oke, nanti masih direncanakan PHBI gitu. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting nggak tabrakan, nggak apa-apa. Kemanapun akan ku datangi, apapun resikonya, sekalipun itu saya nggak pulang ya, alias is dead ya, tetap saya jalani. Mati saiki ambek dulu kan sama toh Pak ya, sama. Pun itu saya letakkan nomor saya itu sebagai penyambung antara jenengan dengan saya, sehingga walaupun secara fisik tidak bertemu, bukan setan bos, karena Anda belajar itu tentunya ada yang tidak paham. Ketika saat punya nomor saya akhirnya bisa tanya, itu loh. Dikatakan setan itu kan jenengan itu ning YouTube nggak ada yang tanggung jawab, nggak paham, mau tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu khusus bagi panjenengan dulur-dulur ulama akhirat, kalau mengupload terhadap konten panjenengan di channel jenengan, tolong sekali lagi, tolong ini saran saya, cantumkan namamu, cantumkan nomormu untuk dijadikan sebagai lahan tanya jawab. Itu bentuk tanggung jawabmu ketika kamu itu mengupload ngajimu, gitu loh. Ini saran aja. Tapi bukan berarti saya mewajibkan, enggak. Biar menjawab kalau santrimu itu bukan ngaji guru setan, gitu loh maksudnya. Mohon paham ya? Mohon. Kembali kepada beat Pak Bu ya. Kalau jenengan ini sudah paham betul ya. Fungsi daripada la ilaha illa anta yang melahirkan dzikir sirul asrar, di situ ada 3 pos dan itu sudah saya kemas dan saya terangkan secara detail. Anda paham, mengikuti BA di YouTube sah. Udah sah. Kan ada bab beat ya. Ikut di situ terlibat. Sebab mengapa saya katakan sah? Karena yang beat itu bukan saya, bukan makhluk. Sebab beat itu adalah yang kedua ini, beat yang pertama kan sebelum kita dilahirkan. Sekarang yang kedua adalah kita menghadap. Menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat keputus selama berpuluh tahun oleh nafsu, sehingga ruh itu lalai pada Allah. Itu tanda kalau talinya ruh itu terputus. Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Ini tentang talinya ruh pada Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran untuk menyambungkan talinya ruh pada Allah itu tidak ada paksaan. Mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Ternyata itulah la ilaha illa anta, hakikat la ilaha illa ana, makrifat. Enggak ada paksaan. Monggo sing menerima, monggo yang menolak. Itu maksudnya. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang meninggalkan taghut itu selain Allah tadi imannya, wa yu'min billah, maka dia akan beriman, imannya itu hanya pada Allah. Kalau boleh saya sarai ayat ini, kau akan bertemu Allah. Jikalau kau meninggalkan cintamu selain Allah, maka cintamu hanya pada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Inilah tali Allah pegang teguh. Ternyata mana ayat atau zikir yang merumuskan atau menjadikan ruhaniyahmu meninggalkan selain Allah? Mana? Ternyata jawabnya di zikir sirul asrar yang dilahirkan oleh tauhid la ilaha illa anta. Sehingga mengapa ikut Nabi Yunus dimasukkan perut ikan, sebetulnya itu Anda topo. Pengertian itu adalah Anda uzlah kholwat, topo meninggalkan urusan dunia, cukup Anda ruhaniyah untuk menemui Allah. Nabi Yunus itu
Pelajarannya di situ kita. Lah, kok bisa itu yang membeat Allah? Oke, tak urai. Andai kata di dalam YouTube itu tadi nggak ada Allah, muncul bisa suara? Nggak bisa. Sama dengan saya, bos. Andai kata tidak ada Allah di dalam diri saya, Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, nggak mungkin lesan saya bisa njeplak diri. Makanya syarat mutlak beat yang sah di mata Allah adalah antar manusia ini ketika membeat harus tajalli. Ini syaratnya. Kalau tidak bertajalli, merasa dirinya yang melakukan, jangan heran kalau muncul plafon mahar. Ada yang pernah beat di mahar? Ada gak? Ngaku wae, masalah aku ya korban bolak-balik. Ya, dan itu udahlah Pak, gak usah dipersoalkan. Itu memang karena pengakuan kita yang merasa membeat. Sama dengan gini, aku merasa aku yang kerja, otomatis saya harus minta gajian. Kecuali saya tidak merasa kerja, bagaimana benar saya menuntut gajian? Gak benar itu. Sangat dipahami. Jadi beat tadi yang menyambungkan adalah Allah, dan itu bisa dilakukan secara syariat di YouTube, tapi syaratnya Anda ini harus asyhadu ke ilallah madepil ruhaniyah man pada hidup di situ. Paham nggih? Bukan YouTube-nya. Terhadap saya sama. Harus pada hidup pada diriku. Hidup ini bukan saya, milik hidup ini adalah Allah. Itulah maksud asyhadu ke ilallah. Lah Muhammadnya Rasulullah ini, Muhammad makhluk, YouTube ya makhluk, HP makhluk. Sampai lewat tidak online, sampai beat lewat offline. Berarti sampai download dulu, ya dah. Terus sampai mengikuti offline ya. Ini jero HP karena Allah dah. Akhirnya muncul suara. Kalau nggak ada Allah, nggak mungkin bisa muncul suara dan gambar. Hatimu condongkan pada Allahnya, jangan pada makhluknya. Gampang gak? Memang digampang nih Allah. Jadi jauh kau di mata tapi dekat di hati. Kalau Anda sudah sampai pada Allah, duka, lara, susah, gelisah, khawatir hilang. Tiada lagi duka di hatiku sejak. Terus doa sendiri. Pertemuan. Rindunya itu gak bisa dibendung, Pak. Kalau sudah kita itu mendakwamkan sirul asraf. Itu yang terjadi Pak ya, itu yang terjadi. Sehingga kenikmatan yang paling abadi dan kekal adalah kenikmatan kesenangan bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggih. Menawi wonten meneh. Mm.